Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung IP address, subnet mask, dan net ID. Langsung saja pada pembahasan. Menghitung IP address. Dalam rumus ini, IP address akan menjadi variabel tetapnya, sehingga kita tidak perlu menghitung lagi berapa IP address yang akan kita dapat. Rumus yang akan digunakan dalam menghitung subnet mask dan host ini dinamakan formula host. Contoh saja, kita memiliki 192.168.0.0 sebagai IP address, dan kalian memiliki 20 host di dalamnya. Bagaimana cara kita menghitung subnet mask-nya? Karena kita hanya memiliki 20 host. Cara termudah adalah menggunakan 255.255.255.0 sebagai subnet mask-nya. Ini berarti IP kita akan dimulai dari 192.168.0.0 dan subnetnya 0.0.0.0.255. Dari situ, kita harus mengubah desimal tersebut menjadi kode biner. Proses ini cukup mudah bila kalian mempelajari dasar-dasarnya. Formula host yang digunakan adalah 2n-2, di mana n itu adalah banyak angka 0 di dalam subnet mask-nya, yang sudah diubah ke kode biner tentunya. Bila subnet mask 255.255.255.0 diubah ke kode biner, maka akan menjadi 1111111111111000000. Jika dihitung dengan formula host, kita akan mendapatkan angka 28-2. Dari situ hanya perlu menghitung saja dan kalian akan mendapatkan jumlah host yang bisa masuk ke jaringan kalian. Di sini ada contoh. Diketahui sebuah IP kelas A adalah 192.168.100.80. Nah, desimal tersebut kita ubah menjadi ke biner. Seperti 192 dibagi 2 sama dengan 96 sisa 0, 96 bagi 2 sama dengan 48 sisa 0, 48 dibagi 2 sama dengan 24 sisa 0, 24 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 0, 12 bagi 2 sama dengan 6 sisa 0, 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0, 3 bagi 2 itu kan nggak bisa, jadi kita ngambilnya 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Nah, dari hasil tersebut kita mendapatkan 192, yakni IP address-nya 11000000. Sama halnya dengan 168, 100, dan 80, kita hitung seperti 192 dan didapati hasilnya seperti ini. 168, 10, 10, 1000, 100-nya adalah 0111000, 80-nya adalah 01110000. Nah, jadi didapatkan hasil dari 192.168.100.80, IP address-nya adalah 110.000.10.10.010.0111000.0111000. Halo, bersama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnet mask dan cara penghitungan subnet mask atau subnetting. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang subnet mask itu apa. Jadi, subnet mask itu merupakan sebuah teknik khusus untuk memecahkan atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnet row dengan ukuran yang kecil. Kegiatan pemecahan ini dinamakan dengan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address yang terdiri dari kelas A, B, dan C saja. Sebelum kita ke proses penghitungan, di sini kita perlu memperhatikan tabel-tabel untuk kita gunakan dalam proses penghitungan. Di sini ada tabel desimal dan subnet mask binary. Dan ini ada pembagian kelas untuk tabel-tabel yang akan kita gunakan pada saat proses penghitungan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah CDR, desimal, dan binary-nya. Misal, saya memiliki IP address dengan /9
desimalnya adalah ini, subnet mask binary-nya adalah ini. Dan ketika saya memiliki IP address dengan /20, di sini sudah tertera desimalnya berapa dan binary-nya berapa gitu. Jadi untuk nanti ketika ada soal studi kasus, misalkan ada /9, /10, /18, ketika kita ingin menentukan desimal dan binary-nya, maka kita akan melihat tabel desimal dan binary ini. Selanjutnya di sini ada pembagian kelasnya. Di sini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana /8, /9, /10 sampai dengan /15 ini adalah kelas A. Dan kelas B di sini ada /16, /17 sampai dengan /23 adalah kelas B. Dan kelas C di sini ada /24, /25 sampai dengan /31 ini adalah kelas C. Nah, di sini saya memiliki contoh studi kasus untuk kelas B. Nah, di sini pembahasannya saya memiliki IP address 172.16.0/18. Nah, /18 ini akan ada angka desimal dan binary-nya yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, angka binary dan desimalnya ini dari /18 adalah ini. Nah, ini saya ambil dari tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana yang akan kita gunakan dalam proses menghitung subnetting ini, yang kita gunakan adalah 2 oktet terakhir, di mana di sini ada huruf X dan huruf Y. Huruf X ini adalah angka binary 1 yang ada di 2 oktet terakhir, dan Y ini adalah angka 0 dari tab 2 terakhir ini. Nah, di sini saya memiliki analisa 172.16.0.0 berarti termasuk ke kelas B. Karena di sini /18, pada slide sebelumnya saya menjelaskan bahwa slide 18 ini termasuk ke kelas B. Dengan subnet mask /18 berarti binary-nya adalah 111.111.11000.000 dengan angka desimalnya 255.255.192.0. Nah, proses penghitungannya pertama kita harus menentukan 4 poin ini: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat broadcast yang valid. Pertama, jumlah subnet. Di sini kita memiliki rumus 2X, di mana X ini adalah banyaknya binary 1 pada 2 oktet terakhir, ya ini. Di sini ada 2, angka 1 binary-nya, 1, 2. Jadi, jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Nah, selanjutnya jumlah host per subnet, yaitu rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y ini adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya dari 0 pada oktet terakhir. Jadi jumlah host subnet adalah 2 pangkat 14. Angka 14 ini adalah angka 0, ya ini Y, karena 2 pangkat Y berarti 2 pangkat 14. 0-nya ini ada 14 dikurangi 2 sama dengan 16.382 host. Selanjutnya blok subnet sama dengan 256. 256 ini dari mana? 256 ini adalah angka terbesar 8 bit dikurangi 192. Angka 192 ini saya dapat dari oktet ini, dan hasilnya sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 yang ini ditambah 64 juga, jadi hasilnya 128. Dan 128 ditambah 64 yang kita dapat tadi sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0,64,128,192. Nah, alamat host dan broadcast yang valid di sini adalah 172
ini 16.0.0. 172.16.64 saya dapat dari sini titik 0. 172.16.128.0. Jadi tinggal dimasukin aja gitu. 172.16.192 yang saya dapat dari sini titik 0 dan seterusnya. Selanjutnya adalah kelas C. Di sini saya untuk tipe kelas C memiliki cara yang lebih mudah. Contoh, saya memiliki IP dengan 23.120.155/27. Nah, ketika kita menghitung subnetting ini, kita akan menentukan 4 poin. Pertama, rentang IP, kedua network dan broadcast, 3 IP host, 4 subnet mask. Nah, untuk menentukan rentang IP, kita di sini akan mencari rentang awal dan rentang akhir. Yang pertama, untuk rentang awal 155 dibagi 32. 155 ini dari mana? 155 ini saya dapat dari sini. 32 ini dari mana? Karena ini /27. Kita lihat di sini /27 adalah 32. Jadi 155 dibagi 32 sama dengan 4, sekian. Nah, angka komanya ini kita coret, jadi kita abaikan. Jadi 4 ini kita kalikan dengan 32 sama dengan 128. Itu adalah rentang IP awalnya. Selanjutnya rentang IP akhir. Bagaimana cara menghitungnya? 128 yang sudah kita dapat dari rentang awal ini ditambah dengan 32 dari /27 ini. /27 kan sama dengan 32. Dari 128 ditambah 32 dikurangi 1. 1 ini sudah rumus bawaannya. Jadi sama dengan 159. Jadi di sini bisa kita dapat rentang awal dan rentang IP akhirnya. Jadi rentang IP keseluruhannya adalah 23.51.120.128. Ini rentang IP awalnya. Rentang IP akhirnya 23.51.20.59. Nah, untuk network dan broadcast-nya, maka rentang IP awal dan rentang IP akhir ini akan menjadi otomatis. Yang awal ini menjadi network dan rentang akhir ini menjadi broadcast, di mana network ini adalah 23.51.120.128, yang broadcast ini adalah 23.51.120.159. Untuk menghitung IP host yang ketiga ini adalah tengah-tengah dari network dan broadcast. Jadi yang network ini kan kalau di tengah-tengah kita mulai 128, selanjutnya ada kan 129. Jadi untuk networknya ini ditambah 1, sedangkan yang broadcastnya ini dikurang 1. Jadi IP hostnya adalah 23.1.120.129. 29 ini dia dapat dari 128 dikurang 1. Selanjutnya 23.51.120.158. 158 ini saya dapat dari 159 dikurang 1. Nah, untuk subnet masknya ini sebenarnya gampang-gampang saja, karena hanya mengurangi 256 diambil dengan 32. Jadi hasilnya adalah 224. 255.224 itu untuk subnet masknya. Nah, itu penjelasan tentang subnettingnya dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang NetID, apa itu NetID, fungsi dan cara menghitung NetID. NetID adalah identitas dari suatu kelompok IP address atau subnet. Network ID merupakan bagian dari IP address yang menunjukkan letak network atau jaringan dari suatu IP address.
yang berfungsi untuk memberi identitas dari kelompok IP address yang terhubung dalam jaringan komputer. Dengan network ID ini, maka komputer yang memiliki IP address yang berbeda, network ID tidak bisa terhubung dengan komputer yang lain. Cara menghitung net ID. Dengan cara memperhatikan nilai prefix atau slash dan menentukan nilai pembatas menggunakan rumus 32 nilai prefix. Contoh, network ID dari IP 192.168.100.80/25. Langkah pertama yang dilakukan adalah konversi terlebih dahulu IP address ke bilangan biner. Di sini saya terdapat contoh cara mengkonversi ke bilangan biner. Misalnya, 192 dikonversi ke bilangan biner. 192 dibagi 2, 96 sisa 0. 96 dibagi 2, 48 sisa 0. 48 dibagi 2, 24 sisa 0. 24 dibagi 2, 12 sisa 0. 12 dibagi 2, 6 sisa 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. 3 dibagi 2, 1 dan sisa 1. Hasil ini kita tarik dari bawah ke atas dan hasilnya adalah 11000000. Lakukan cara konversi biner seperti ini terhadap 168, 100, dan 80. Di sini saya sudah mengkonversi dan hasilnya terlihat seperti pada layar. 192 yaitu 11000000, 168, 101, 100, 000 dan sekian. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari nilai pembatas dengan rumus 32 dikurangi nilai prefix. Yang berarti 32 dikurangi 25. 25 dari sini terdapat dari contoh soal. Semisal di contoh soal nilai slash-nya 24, berarti dari sini 32 dikurangi 24. Berhubung di soalnya di slash 25, jadi di sini 32 dikurangi 25 jadi 7. Langkah selanjutnya yaitu menghitung angka biner dari sebelah kanan sesuai hasil pembatas. Nah, karena hasilnya 7, yaitu diganti menjadi angka 0. 7 angka paling akhir diganti menjadi angka 0. Dan di sini ada sebelum diganti angkanya seperti ini. Dan setelah diganti 7 angka dari paling belakangnya diganti 0 semua. 0, 1, 01, 0, 0, 0, 0 diganti 7 angka dari paling belakang yaitu 0 semua. Langkah selanjutnya yaitu konversi bilangan tersebut ke desimal. Jika tadi mengkonversi bilangan desimal ke biner, maka sekarang kebalikannya, yaitu mengkonversi bilangan biner ke desimal. Contohnya, 110000 ingin dikonversikan ke bilangan desimal. Di sini terdapat 8 bit yang masing-masing sudah ada pangkat 2, sudah ada pangkat 2-nya. Di sini ditulis karena kita mau mencari 11000, maka di sini tulis 1100000. Jika 128 dipasangkan dengan angka 1 berarti turun 128 dan 64 dipasangkan dengan angka 1 berarti 64. Jika 32 dipasangkan dengan angka 0 berarti tidak turun 32 tapi turun 0 saja. Karena jika jumlah pangkat 2 berpasangan dengan 1, maka hasilnya adalah jumlah pangkat 2. Jika jumlah pangkat 2 berpasangan dengan 0, maka hasilnya 0. Lalu hasil dari ini ditambahkan 128 ditambah 64 jadi 192. Jadi bilangan desimal dari 1100000 adalah 192. Lakukan cara seperti ini untuk mencari bilangan desimal 168 dan 100. Di sini saya sudah menemukan dan sudah menghitung masing-masing bilangan desimal dari 168 dan 100. Jadi net ID dari 192.168.100.80/25 adalah 192.168.100.0. Terima kasih.